Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Hari ini saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya, apa saja yang saya hindari dan saya lakukan selama saya menderita penyakit GERD asam lambung anxiety ini, teman-teman. Saya sendiri pada sekitar 6 bulan 7 bulan kena GERD ini ya, teman-teman. Jadi sensasi-sensasi yang saya rasakan semua mungkin sebagian teman-teman sudah alami. Ya, mungkin ada yang sama dengan saya. Di sini saya pengen berbagi apa saja sih kebiasaan yang saya hindari selama saya terkena penyakit GERD ini, teman-teman. Ya, berikut teman-teman saya akan bagikan kepada teman-teman sekalian. Mungkin teman-teman ada mendengar, menonton dari video-video yang lain, dari pengalaman-pengalaman para YouTuber yang terkena GERD. Nah, di sini saya masih sembuh total, tapi saya ingin membagikan tips-tips apa yang saya biasakan lakukan sehari-hari dalam proses ini, teman-teman. Alhamdulillah, saya sekarang jauh lebih baik. Memang sekarang sensasi yang saya rasakan, teman-teman, ada di tenggorokan sering sakit ya, teman-teman. Sering sakit, itu saja yang saat ini saya rasakan, teman-teman. Ya, kalau untuk dada panas, perut nyeri, alhamdulillah sudah berkurang, sendawa sudah berkurang, tapi sekarang masih yang tersisa rasa perih dan sakit di tenggorokannya, teman-teman. Oke, teman-teman, berikut saya akan berikan tipsnya, teman-teman. Yang pertama, teman-teman, ya, yang saya lakukan adalah saya makan dalam porsi kecil atau sedikit namun sering, teman-teman. Itu yang saya lakukan, karena apabila kita makan terlalu banyak atau kekenyangan dalam porsi besar, itu akan mengakibatkan proses pencernaan di lambung kita akan lama. Nah, di sana apabila lama, prosesnya tentu akan menaikkan asam lambung ke atas kerongkongan. Nah, itu akan menimbulkan yang namanya sensasi kadang nyeri bulu hati sampai ke kerongkongan, panas, dada ini kadang panas, teman-teman. Yaitu sensasi ini apabila kita asam lambung kita akan naik ke atas karena melemahnya katup kerongkongan esofagus kita ya, teman-teman. Ya, itu yang pertama, teman-teman, ya. Jadi yang kedua, saya sendiri makan dalam porsi kecil atau sedikit namun sering. 4 atau 5 kali saya makan dalam sehari. Mulai pagi sarapan, jam 10 siang saya makan lagi, jam 12 siang saya makan lagi, kadang jam 2 saya makan atau jam 3, kemudian jam 4 atau jam 5 saya makan. Malam saya paling lambat jam 7 malam saya sudah makan, agar waktu menunggu tadi jeda 2-3 jam tadi saya tidak terlalu kemalaman, jadi ada waktu untuk istirahat. Yang ketiga, teman-teman, habis makan malam atau siang, jangan teman-teman langsung tidur atau berbaring. Harus ada jeda selang antara 2-3 jam ya, teman-teman, baru teman-teman tidur atau berbaring. Nah, itu harus teman-teman lakukan agar lambung kita punya waktu untuk memproses atau mencerna makanan yang kita makan. Hal ini dapat menghindari kenaikan asam lambung kita ya, teman-teman. Ini memang terkadang agak sulit ya, teman-teman. Kadang teman-teman sudah ngantuk, pengen berbaring, pengen tidur, tapi belum waktunya, harus jeda 2-3 jam setelah makan. Nah, ini
teman-teman bisa mensiasatinya dengan tidur dua bantal agar proses pencernaan lambung kita masih posisi agak naik ke atas ya teman-teman. Jadi masih ada kesempatan lambung untuk mencerna makanan itu agar asam lambung tidak naik ke kerongkongan kita teman-teman ya. Nah itu juga kadang saya siasati dengan tidur duduk. Nah ini memang harus kita lakukan, kita harus disiplin ya teman-teman. Apabila kita tidak lakukan itu, maka asam lambung kita akan naik ke kerongkongan, akan kendur katup esofagus kita. Di situ mengakibatkan kadang sensasi ini akan ada tengah malam sebelum kita tidur, itu kadang panas nyeri. Ada itu yang saya rasakan teman-teman ya. Saya rasakan sampai kadang di tenggorokan saya ini panas teman-teman, panas sekali. Rasa terbakar itu yang saya rasakan. Awal-awalnya saya tidak tahu nih. Saya habis makan saya langsung tidur. Lambat laun rupanya asam lambung ini naik ke atas karena belum selesai memproses atau mencerna makanan kita di lambung. Itu pengosongan itu perlu teman-teman ya, pengosongan di lambung itu perlu sekali. Jadi hindari itu tadi teman-teman, jangan langsung tidur makan. Itu yang keempat ya teman-teman. Jadi kita jangan bermurung diri atau berdiam diri saja di rumah. Kita merenungkan sakit kita ini kenapa nggak sembuh-sembuh, sensasi ini kok terus bertambah, makin lama makin bertambah terus sensasi itu yang kita rasakan. Kadang nyeri di dada, kram di otot, sakit kepala, keliengan. Nah itu kita harus jauhkan pemikiran itu dengan cara kita beraktivitas normal seperti biasa saja. Lakukan yang kita senangi, tapi ingat kalau bisa jangan lakukan kegiatan yang berat ya teman-teman. Lakukan kebiasaan yang ringan-ringan saja, kalau bisa di rumah saja. Walaupun terpaksa bekerja harus keluar rumah, hindari yang kerja atau kegiatan yang berat-berat ya teman-teman. Itu agar kita malam dapat beristirahat dengan nyaman, bisa tidur kan lelah seharian kita bekerja, malam akan lelah. Jadi malam kita bisa beristirahat dengan baik. Nah itu tujuannya teman-teman, dan agar pemikiran kita tidak macam-macam, agar kita tidak berpikiran macam-macam, kita menghilangkan rasa sensasi itu dengan kegiatan normal saja. Yang kita lakukan yang kita senangi, apa saja yang kita senangi. Kita keluar rumah, kumpul dengan teman-teman, bersilaturahmi, atau ada kegiatan yang kita senangi. Ya, lakukan itu teman-teman. Jangan berdiam diri di rumah, karena itu akan membuat pikiran kita kadang berpikiran yang macam-macam. Itu teman-teman. Yang kelima yang saya lakukan setelah saya mendengarkan dari mentor-mentor yang lain, saya sependapat dengan salah satu mentor, yaitu Kang Asep Bruder, bahwa kita jangan suka men-searching, mencari-cari tahu artikel-artikel di Google. Nah, takutnya teman-teman akan masuk pikiran-pikiran yang negatif, karena kalau kita asam lambung, kita GERD, itu yang mudah masuk adalah yang negatifnya saja. Nah, itu teman-teman, jadi hindari itu, karena kita takutnya akan membaca artikel yang malah membuat kita semakin takut, semakin parno. Penyakit itu penyakit lambung bisa mengakibatkan kematian, bisa mengakibatkan kematian. Itu teman-teman, apalagi kalau teman-teman sudah tahu penyakitnya adalah asam lambung dan GERD, sudah fokus saja itu teman-teman. Jangan berpikiran penyakit yang lain-lainnya, jantung apa segala macam, itu akan malah membuat teman-teman semakin menderita, membuat teman-teman semakin lambat sembuhnya. Yakin saja itu teman-teman. Stop
searching di Google. Itu yang saya lakukan juga. Awalnya saya juga searching, tapi saya kadang membaca artikel yang kadang menakutkan, seperti almarhum dokter Rian Tamrin meninggal, infonya karena asam lambung, karena mah. Sebenarnya itu tidak benar 100%, tidak benar itu, karena saya juga ada baca artikel yang bisa dipercaya bahwa almarhum tidak meninggal karena penyakit itu. Teman-teman yakin asam lambung itu bisa sembuh, itu bisa sembuh asalkan teman-teman obati, asalkan teman-teman jaga pola makan kalian, jaga pola hidup kalian, jaga pola pikir kalian, ini pasti akan sembuh. Lain kalau teman-teman tidak mengobatinya, membiarkannya saja begitu saja, penyakit apapun tidak akan sembuh teman-teman. Yakin saja, kalau teman-teman tetap langgar pantangannya pasti nggak akan sembuh. Penyakit apapun itu, nggak usah yang GERD, nggak usah ini ringan saja lah. Flu, pilek, teman-teman batuk, teman-teman langgar pantangannya, ya nggak akan sembuh. Nah, begitu juga dengan ini, Rum Asraf meninggal, itu infonya karena GERD. Coba teman-teman, kita yang terkena GERD mendengar itu, apa enggak kita cemas, apa kita enggak takut? Nah, di situ akan muncul rasa kecemasan, akan naikkan asam lambung kita. Jadi teman-teman jangan cepat mengambil kesimpulan bahwa penyakit GERD itu berbahaya, penyakit asam lambung itu berbahaya. Itu berbahaya kalau teman-teman tidak obati, kalau teman-teman langgar pantangan, itu berbahaya apapun penyakitnya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi yakinlah penyakit ini akan sembuh, tidak usah khawatir, tidak usah takut, karena penyakit ini biasa, orang banyak mengalaminya di seluruh dunia. Bahkan penyakit asam lambung GERD ini hampir semua orang pernah mengalami. Nah, itu teman-teman ya. Kalau teman-teman sudah tahu penyakitnya ini GERD, ini asam lambung, sudah ada hasil endoskopi, sudah dari dokter mengatakan teman-teman sakit asam lambung GERD, sudah teman-teman fokus sama penyakit itu, udah nggak usah searching. Nah, yang berikutnya teman-temannya, saya juga awalnya ikut di grup-grup GERD asam lambung ansietas. Saya juga keluar dari grup itu. Karena apa? Karena setiap saat, setiap waktu yang ada malah perasaan saya sepertinya terganggu dengan grup itu. Karena setiap waktu ada postingan-postingan masuk yang ngeluh inilah, sakit itulah, sensasi inilah, sensasi itulah. Nah, yang berbahayanya apabila yang kita rasakan orang tidak merasakan. Nah, jadi situ kita bertanya-tanya, loh, kok saya sakit ini, teman-teman sakit ini enggak ada sakit itu, padahal sensasi yang kita rasakan itu bagian dari sensasi juga, asam lambung juga. Jadi kadang-kadang yang kita rasakan belum tentu sama dengan yang lain. Belum tentu, ada ya yang mungkin salah satu yang kita rasakan, yang lain nggak merasakan, keluar lagi dari grup itu. Tapi kalau teman-teman merasa nyaman, nggak apa-apa lah, ya kan. Kalau saya sendiri, saya merasa terganggu, saya tidak nyaman. Awal-awalnya saya gabung nyaman, semakin hari kok perasaan saya nggak nyaman. Jadi saya putuskan untuk keluar, saya fokus bahwa penyakit ini adalah murni GERD dan akan sembuh. Nah, itu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semua, saya tetap yakinkan bahwa penyakit ini mudah sembuh. Memang perlu proses teman-teman. Saya sendiri sudah 7 bulan belum sembuh total, asal teman-teman tahu ya. Yang saya lakukan, pertama, jaga pola makan, pola pikir, pola hidup. Pola makan tepat waktu, makan ya sering namun sedikit. Pola hidup tetap olahraga, ya kan, rajin sholat, jangan stres, kelola stres. Kalau memang tidak bisa dihindari,
stres, paling tidak teman-teman bisa mengelola stres itu dengan baik. Berbanyak ibadah teman-teman, mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita memang selama di dunia ini, selama berapa tahun kita hidup, teman-teman, umur teman-teman semua berapa tahun? Saya 36 tahun. Saya hanya dikasih 6 bulan 7 bulan sakit saya sudah mengeluh, sedangkan 35 tahun lebih saya sehat. Mana rasa syukur kita terhadap umur yang diberikan Sang Maha Pencipta kepada kita? Itu teman-teman ya, yang saya sarankan, yang saya rasakan sendiri. Alhamdulillah, saya belum sembuh total, tapi saya ingin berbagi kepada teman-teman yang sama dengan saya, yang belum sembuh juga. Ayo kita sama-sama sembuh dari penyakit ini. Yakin dan yakinlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.